Qanabitina azakumullah. Dalam Islam diberikan bimbingan-bimbingan di dalam beramal saleh. Konsep-konsep dalam beramal saleh. Dari konsep-konsep dan bimbingan-bimbingan tersebut nampak bahwasanya Islam menghimbau, menganjurkan kaum muslimin betul-betul bersungguh-sungguh dalam beramal saleh, hal yang sangat bermanfaat untuk duniawiyah mereka, ukhrawiyah mereka secara khusus. Dalam beramal saleh harus ada keikhlasan, itu jelas, ikhlas sunniyah. Dalam amal saleh ada mutaba'atus sunnah, dua syarat makbulnya amal. Dalam beramal saleh dianjurkan untuk al-mubadarah wal musara'ah. Bersegera, bergegas, jangan tunda, jangan nanti-nanti. Badiru bil amali fitana. Allah mengatakan dalam firman-Nya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Badiru sari'u. Juga dalam beramal saleh diminta untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan perkara kebajikan. Fastabiqul khairat. Satu sama lain menyingsingkan lengan baju, bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Yang lain juga demikian, yang lain juga demikian, yang lain juga demikian. Sehingga nuansanya, suasananya, nuansa amaliyah. Berlomba dalam perkara kebajikan. Dalam beramal saleh juga dihimbau untuk bermujahadah fil ibadah. Badul juhud, mengerahkan kemampuan dia, segenap kemampuan dia untuk beribadah. Bukan semata-mata beramal saleh, tapi mujahadah fil amal saleh. Mengandung unsur keseriusan, kesungguh-sungguhan, mengoptimalkan kemampuan, mengerahkan semua tenaga, daya upaya untuk beramal saleh. Mujahadah. Sehingga kaum muslimin dalam beribadah, pemuda-pemuda Islam dalam beramal saleh, sosok-sosok yang penuh semangat dalam beribadah, semangat dalam beramal saleh, berlomba dalam kebajikan. Barakallahu fikum. Dikarenakan inilah yang manfaat untuk akhirat mereka. Beramal saleh menggapai semua pahala, di antara pahalanya adalah kebaikan hidup di dunia, kebaikan-kebaikan semasa di dunia, masa depan yang sangat cerah di yaumul qiyamah nanti meraih ridhonya Allah wal jannah. Ihris ala ma yanfa'uk. Ya semangat, yang sungguh-sungguh mengerjakan yang manfaat bagi kamu dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Kehidupan kaum muslimin, kehidupan pemuda-pemuda muslimin itu dipenuhi dengan ini, ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Semua yang dia kerjakan dengan dasar ilmu. Semangat dalam beramal bil ilmi. Semuanya dikerjakan dengan nilai-nilai ibadah, pengabdian kepada Allah Jalla wa'ala. Manfaat bagi. Jangan malas dalam beramal. Ini yang manfaat untuk ukhrawiyah kalian. Antum kalau memperhatikan salafun salih dalam bab-bab ini, luar biasa percontohannya, luar biasa teladannya. Karena mereka tahu fadilahnya, mereka tahu keutamaannya, mereka tahu ini jalan hidup mereka yang dengan ini mereka bisa berbahagia dan bisa sejahtera terkait dengan duniawiyahnya, cepat cerah masa depannya di yaumul qiyamah nanti dengan al-jannah. Mereka betul-betul memberikan contoh yang terbaik dalam semangat, sungguh-sungguhan, ulul himmah dalam semua poin di atas.
Terkait dengan talabul ilmi syar'i, jangan tanya. Gimana semangatnya para salaf menimba ilmu agama Allah Jalla wa Ala. Mereka menimba ilmu agama dalam semua usia. Ketika masih dini, masih kecil, ketika pemuda, ketika tua bahkan. Dalam semua kondisi, kaya, miskin, suka, duka. Dalam semua hal, mereka semangat dalam talabul ilmi. Jangan tanya terkait dengan semangat rihlah ilmiah. Menempuh jalan untuk mencari ilmu. Datang ke halaqatul ilm di majalisul ulama. Bukan masyaikh ulama-ulama negeri dia saja, bahkan mancanegara rihlah ilmiah ke seluruh dunia untuk mencari ilmu. Sebagian mereka rihlah sekian lama hanya untuk sebuah hadis. Salah seorang sahabat Rasul SAW rihlah bepergian dari Madinah ke Syam. Dari sana dari Madinah ke Syam 1 bulan berjalan ketika itu. Balik lagi sebulan lagi hanya untuk 1 hadis. Itu mereka. Barakallahu fikum. Semangat dalam al-ilm. Jangan tanya. Terlalu banyak kisah-kisah dan percontohannya barakallahu fikum. Wa hakadha fil amal. Juga dalam beramal saleh, dalam beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Luar biasa mereka. Terkait dengan hifdzul Quran wa tilawatuh, luar biasa mereka. Terkait dengan ibadah-ibadah yang lainnya, luar biasa mereka. Dikenal dengan semangatnya, kesungguh-sungguhannya dalam perkara ubudiyah. Dimasukkan oleh para ulama dalam tarajim salaf, biografi para salaf, dan dimasukkan dalam buku-buku yang membahas tentang ulul himmah, hirsus salaf alal ilm, hirsus salaf alal amal. Banyak sekali riwayat wa athar dalam bab ini. Itu luar biasa. Mereka juga barakallahu fikum memberikan ujangan-ujangan kepada para pemuda. Arahan-arahan kepada para pemuda untuk punya semangat yang tinggi terkait dengan ini semuanya, ilmunya, amalnya, memanfaatkan masa muda untuk itu semua. Ada beberapa athar yang mungkin disampaikan di sini. Disebutkan dalam Al-Marwazi dalam bukunya Qiyamul Lail, disebutkan dalam mukhtasarnya dari Hafsah bintu Sirin rahimahullah, saudaranya Muhammad bin Sirin. Dia mengatakan, ya ma'syarasy syabab, khudhu min anfusikum wa antum syabab, fa inni wallahi ma ra'aitul amala illa fis syabab. Yang disebut jangan, kalau dibahasakan dengan bahasa kekeluargaan, ibunda kita Hafsah bintu Sirin, termasuk ulama tabi'in dari kalangan wanita. Masih ujangan, wahai segenap para pemuda, ambil kesempatan diri kalian, kondisi kamu masih muda, wa antum syabab. Sungguh demi Allah, aku tidak melihat sebuah amal dikerjakan dengan optimal, sempurna, melainkan di masa-masa syabab, masa-masa muda. Ini ujangan mengingatkan para pemuda bahwasanya marhalah syabab, fase kehidupan Anda sebagai seorang pemuda itu marhalah besar, marhalah yang sangat urgent, sangat penting. Di marhalah inilah Anda harus mengambil kesempatan besar, berlomba-lomba mengerjakan amal kebajikan, menyisihkan lengan baju, semangat untuk beramal saleh. Juga diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, disebutkan oleh Ibn Abi Dunya dalam bukunya Qisarul Amal. Beliau mengatakan, ya ma'syarasy syabab, iyyakum wat taswif, saufa af'al.
Wahai segenap para pemuda, hati-hati kamu dari taswif. Nanti, kelak. Kamu mengatakan saufa af'al, nanti akan saya kerjakan ini. Saufa af'al, nanti akan saya kerjakan itu. Serba nanti. Ya Allah ta'lim, semangat belajar, nanti saya akan ta'lim. Ya Allah semangat untuk beramal, nanti akan saya beramal. Sekedar nanti, tanpa ada bukti. Hati-hati, ini akan menghilangkan masa muda Anda dengan sia-sia. Disebutkan dalam Abu Nuaim dalam bukunya Hilyatul Auliya dari Abdul Malik rahimahullah berkata, qala lana Maimun ibnu Mihran. Maimun bin Mihran rahimahullah pernah memberi ujangan kepada kami, wa nahnu haula, dan kami mengitari beliau. Ya ma'syar syabab, quwwatukum ij'aluha fi syababikum wa nasyatukum fi ta'atillah. Wahai para pemuda, kekuatan kalian jadikan itu di masa muda kalian. Masa-masa muda, masa-masa penuh dengan kekuatan, Anda masih kuat, fisik masih sehat. Masa-masa penuh semangat, jadikan itu di masa mudamu. Ambil kesempatan emas di masa mudamu. Dan jadikan semangat kamu, nasyatukum, semangat kamu, pergerakan kamu, aktivitas kamu yang penuh dengan semangat itu dalam ketaatan kepada Allah. Manfaat. Jangan dalam perkara sia-sia, jangan perkara main-main. Jangan kamu buang masa mudamu untuk hal-hal yang gak ada gunanya. Alokasikan semuanya fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Anta syabab. Wa ya ma'syara syuyukh, hatta mata. Wahai yang tua-tua, sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan kamu menanti? Sampai kapan kamu akan mau beramal saleh? Nunggu apa lagi? Sampai kapan? Nanti. Sampai kapan? Nanti. Sampai kapan? Nanti. Usia berapa? Sekian. Terus sampai kapan? Yang tua-tua justru harus lebih bersemangat lagi untuk persiapan menghadap Allah Jalla wa'ala. Semuanya ya, tapi yang pemuda-pemuda ini yang sangat dianjurkan oleh para salaf untuk itu. Barakallahu fikum. Ini nasihatnya mereka para salafun salih. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Ini yang terkait dengan ma yanfa'ukum li akhiratikum. Ihris ala ma yanfa'uk, yang utama untuk akhirat kalian. Saya dahulukan ini yang paling utama, ini yang paling asas. Dan inilah sumber bahagianya kalian. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimus shalihat. Antum fiha. Syukuri. Antum sekarang bersimpuh di halaqatul ilm. Bersimpuh di majalisul ilm. Bahkan antum intensif dalam talabul ilmi dengan marhalah-marhalah ilmiah dirasiyah. Syukuri itu. Antum fi thariq, di jalan yang benar, yang tepat. Sekarang semangatlah, sungguh-sungguhlah kejar mimpi yang begitu indah di masa depan yang nyata. Bukan perkara yang sia-sia. Ilmu nafi' amrun salih. Ibnu Fiddinasakumullah, ada yang kedua. Jangan melupakan yang kedua ini. Ini untuk keberlangsungan kehidupan Anda. Ihris ala ma yanfa'uk li dunyaka. Yang semangat, yang sungguh-sungguh mengerjakan yang manfaat bagi kamu untuk duniawiyah kamu. Urusan duniawiyah kamu. Berarti boleh dong kita ngurusi dunia? Boleh ya? Boleh gak? Hah? Boleh ya? Boleh dengan riwayat ini. Dengan keterangan As-Sa'di rahimahullah. Bahkan disuruh semangat. Jangan bermalas-malasan terkait dengan masalah mencari ma'isyah. Apalagi untuk menafkahi diri secara mandiri. Jangan meminta-minta orang lain. Apalagi untuk menafkahi keluarga dan anak-anak.
mencari maisha dengan niatan ini merupakan amal yang sangat besar. Dikatakan sebagai amalul abtal, amalnya para pahlawan-pahlawan. Pahlawan apa ini? Pahlawan rumah tangga. Dikarenakan Anda mengurusi rumah tangga Anda, anak istri Anda apa namanya? Batal. Banyak asar salaf yang demikian maknanya. Menyemangati para pemuda dan para orang tua untuk melakukan tindakan-tindakan para pahlawan. Apa itu? Kasbul halal. Mencari usaha yang halal. Yang semangat ngurus duniawiyah kalian, tapi yang manfaat. Dunia yang manfaat, enggak semata-mata dunia, cuan, kaya. Enggak harus kaya. Yang penting dunia yang manfaat. Dikatakan manfaat ketika dia halal, bukannya haram, bukannya syubhat. Semangat untuk mencari yang halal saja. Dikatakan manfaat ketika niatan dia mencari dunia, niatun salihah, niatan yang baik. Niat untuk mandiri, istighna 'anil nas. Niatan untuk menafkahi anak istri yang sudah berkeluarga. Niatan punya komitmen, kalau punya harta yang lebih dia akan pergunakan untuk berbagai macam amal-amal kebajikan, infak, sedekah, masjid, ma'had, mengurusi, membantu fakir miskin, anak yatim, bla bla bla. Punya niatan untuk itu. Dikatakan manfaat ketika dibangun di atas ketakwaan. Itu kuncinya. Tidak melalaikan dari ibadah kepada Allah. Tidak menerjang keharaman agama Allah. Justru dia meyakini dengan amal soleh, dengan ilmu yang manfaat, akan membuat barokah rezekinya, barokah usahanya. Tidak ada kontradiksi antara ilmu nafi, amal soleh dengan kasbul halal. Sudah menggabungkannya. Ada waktu, ada masa, dia mencari maisha. Yang dia bisa, yang dia mampu, dioptimalkan yang dia mampu. Selebihnya fokus ilmu amal. Bahkan kasbuhu, upaya dia mencari maisha dengan dasar ilmu. Tidak sembarangan dia. Dicari betul mana yang halal, mana yang thayyib. Dicari betul mana yang tidak melalaikan dari akhiratnya, dari ubudiyahnya. Langkah-langkah ma'isyahnya dengan dasar ilmu. Sebab dia sudah bersemangat mengerjakan yang pertama tadi. Yanfa'uhu li akhirati. Dia punya ilmu manfaat, bekal dia dan beramal saleh. Ilmu dan amal dia inilah yang menjadi guide-nya dia, menuntun dia mencari dunia yang bermanfaat. Begitu. Ditata semuanya. Apa boleh Ustaz seorang talibul ilmi pakai baju yang bagus? Nah, kalau antum mampu, kenapa tidak? Sangat dianjurkan dalam Islam dan itu bukan kesombongan. Tapi kita Muhammad SAW menggunakan pakaian yang indah, sudah tampan, rupawan, bajunya bagus lagi, kayak rembulan di malam purnama. Boleh. Kan butuh fulus kalau mampu. Boleh nggak usah pakai minyak wangi yang harum, kan harganya mahal. Antum mampu, masya Allah. Itu contohnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu dunia. Boleh Ustaz untuk makan yang lumayan bergizi gitu. Boleh kalau antum mampu. Makan yang halal, yang sehat, jangan makan yang aneh-aneh. Aneh-aneh karena zaman sekarang banyak yang aneh-aneh. Makan tapi gak sehat, makan tapi kurang gizi, hanya semata-mata selera gitu. Yang bagus-bagus, boleh. Itu duniawiyah kamu, yang penting halal, antum sanggup. Barakallahu fikum. Ihris ala ma yanfa'. Justru hadis ini mengecam pengangguran. Mengecam tindakan meminta-minta untuk urusan duniawiyah dia. Menggantungkan harapan kepada makhluk. Nunggu ada yang memberi dia.
yang ngasih dia sedekah kepada dia untuk kehidupan duniawiyahnya, dikecam dalam Islam. Antum mampu untuk mencari maisha, ototnya kamu masih kuat, ngemis, dikecam dalam Islam. Apalagi menggunakan cara itu untuk profesi, memperkaya diri dengan cara ngemis, dikecam dengan keras. Ahadits tentang dzamul mas'alah, tercelanya meminta-minta. Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah punya kitab khusus namanya Dzamul Mas'alah. Sehingga di samping antum berilmu yang semangat, thalabul ilmi yang semangat, beramal saleh, antum juga mandiri secara keduniaan. Belajar skill-skill duniawi yang mubah boleh. Yang penting dipelajari dengan yang mubah juga, enggak masalah. Apa yang antum bisa, antum kerjakan. Ma yanfa'u dunyaka. Sehingga antum bisa mandiri, menjaga kehormatan diri, harga diri antum terjaga, muruahnya antum terjaga, tidak meminta, enggak ngemis-ngemis kepada orang lain. Ilmunya Masya Allah, bermanfaat, amal yang saleh, Anda mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Halo. Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala suatu kali pernah berada di Masjidil Haram. Beliau Maki Al-Hilali. Ketika itu belum melewati sejumlah syabab duduk di Masjidil Haram. Masjid apa ini? Masjidil Haram. Ditegaskan Masjidil Haram dikarenakan keutamaannya luar biasa. Ibadah di sana itu luar biasa, di tanah suci. Nah, kalau di Masjid Magelang enggak ada nilai pahalanya yang berlipat ganda kan gitu. Kalau di Masjidil Haram luar biasa. Duduk. Ditanya, "Malakum julusun huna?" Ngapain nongkrong di sini? Ngapain kamu duduk di sini? Dikatakan, "Mada nasna?" Nah, apa lagi yang mau dikerjakan? Enggak ada yang mau dikerjakan. Ya di sinilah di masjid. Masjidil Haram lagi. Masjid. Ya itu luar biasa banget dibandingkan dengan ngapain di sini? Nongkrong di ujung desa, jerang-jerang. Nah, itulah dosa. Nah, gitu ya. Ngapain di sini? Main-main sia-sia enggak jelas. Kan sia-sia. Ngapain di sini? Di masjid. Artinya amal yang luar biasa, memanfaatkan waktu untuk di masjid. Beliau mengatakan, kamu jangan disuruh untuk bergerak, kamu dan mencari maisha. Tarifu. Kamu mencari usaha, mencari maisha. Jangan hidup dari pemberian orang. Padahal yang dikerjakan lagi ngapain? Di Masjidil Haram. Pergi, bergerak sana, cari maisha, kasbul halal. Jangan mengandalkan orang lain ngasih. Kasih lumayan, makan. Kasih lumayan, dinikmati. Tidak kasih, nggak ada yang ngasih. Jangan begitu. Jaga muru'ah. Barakallahu ya, yanfa'ukum di dunyakum, yanfa'ukum di akhiratikum. Tidak ada pengangguran, tidak ada kosong, gak ada pekerjaan, aktif, terus bergerak, terus harakah dalam berbagai manfaat, ima dunyawiyah kamu, ima ukhrawiyah kamu, semua dengan bimbingan syariat supaya manfaat. Barakallahu. Jangan ongkang-ongkang. Ya Allah ya akhi. Tenang aja Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ditakdirkan di keluarga kaya raya. Alhamdulillah Ustaz. Enggak bakal habis 7 turunan. Masya Allah. Itu punya antum. Bukan. Itu punya bapak saya. Ayahmu yang punya, bukan kamu. Kamu harus menjadi seorang raja laki-laki yang bertanggung jawab. Yang nanti antum akan mengurusi anak orang, berkeluarga. Harus mandiri. Menunjukkan antum mengerjakannya manfaat. Mampu berdikari di kaki sendiri. Jangan menggantungkan banyak orang, jangan menggantungkan orang lain, jangan bermanja-manja dengan keadaan yang ada.
Bisa itu. Ya, bapaknya antum. Tapi harus punya konsep, punya prinsip, punya pedoman hidup, harus mandiri, semangat, berjuang, mengerjakan yang manfaat, duniawiyah kamu, ukhrawiyah kamu. Beda rasanya orang yang terkait dengan duniawiyahnya tertata dari mandiri, dari usaha sendiri, plan mapan, dengan orang yang dari mulai lahir sampai besar, bergelimang harta, tidak ada usaha. Bedanya apa ini? Ada yang bisa membedakan dua kondisi ini? Kalau yang ini akan banyak syukurnya. Dia penuh perjuangan, dia bertahap naik dengan usaha dia sendiri, berhasil, akan banyak bersyukur. Pernah merasakan di bawah, pernah merasakan perjuangan, dan dia kerjakan dengan halal thayyib. Yang ini, ya semuanya taufiq minallah ya. Mungkin juga dia banyak bersyukur, tapi yang ini seringkalinya susah syukurnya. Tidak pernah kiri, tidak pernah miskin, semuanya lahir bayi sudah kaya dia, anak sultan. Jadi pemuda sudah kaya dia, anak sultan. Dewasa kaya dia, anak sultan. Kadang itu kurang syukurnya. Kurang syukurnya. Antum Masya Allah di rumah ada sepotong ayam geprek dengan sambal korek, nasi putih, nikmat sekali. Nasi geprek. Masya Allah. Bagi mereka-mereka ini, ayam geprek bukan kelasnya mereka. Disuguhi ayam geprek. Penghinaan. Anak sultan kok makan ayam geprek. Syukurnya kurang. Dan yang lebih membedakan lagi ketika dikasih ujian. Diuji dengan berbagai macam musibah terkait dengan harta segala macamnya. Yang ini oleng usahanya. Dia orang kuat. Dia punya prinsip. Dia punya konsep. Dia punya kesungguh-sungguhan. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Dia tahan bantingan. Yang ini jatuh. Yang ada hanya meraung-raung, berkeluh kesah, tidak siap dengan keadaan yang ada. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Ihris ala ma yanfa'uk. Jangan lupa ada poin yang ketiga. Yang membedakan antara orang yang memiliki iman dengan yang tidak. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Baik, ini juga merupakan konsep untuk menggapai keberkahan semua tadi. Ketika antum mengerjakan yang manfaat untuk ukhrawi antum talabul ilmi tafaqquh fiddin isti'anah billah. Minta kemudahan kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, mohon taufik kepada Allah, diberi kemudahan untuk talabul ilmi, memahami pelajaran yang ada, menghafalnya, mengamalkannya. Terus tawakal kepada Allah, kembali kepada Allah, jangan menggantungkan kemampuan pribadi. Jangan lemah, jangan pesimis, optimis. Ketika antum beramal saleh, mengerjakan amal ibadah, isti'anah billah, mohon pertolongan kepada Allah, iyyaka na'bud, iyyaka nasta'in, ada dua. Ibadah, isti'anah billah, mohon pertolongan kepada Allah, mohon kemudahan kepada Allah, bisa mengerjakan amal ini, amal itu. Mohon taufik, mohon hidayah. Hadza huwa isti'anah billah. Juga ketika antum bersemangat mengerjakan yang manfaat untuk duniawiyah kamu, cari maisha, berusaha, isti'anah billah. Ikhtiar yang maksimal, yang hal yang thayyib, syar'i, mubah, enggak ada yang haram, selebihnya tawakal kepada Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Mohon kemudahan kepada Allah terkait dengan mengais rezeki. Ini yang membedakan mukmin yang punya akidah dengan yang tidak. Dan ini semua adalah barakatul rizki, barakatul haya, barakatul ilmi, barakatul amal. Ketika disertai dengan isti'anah billah, talabut taisir minallah, minta tolong kepada Allah, mohon kemudahan kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah. Ba'dal ikhtiyar. Hadza mukmin yang bertakwa. Hakata ya ikhwan. Ini yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ditujukan lebih khusus untuk generasi-generasi berikutnya.
pemuda-pemudi Islam harus menjadi generasi yang tangguh, jangan yang malas, jangan yang manja, harus punya himmah aliyah, cita yang sangat tinggi, mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan agama dan akhirat nanti. Begitu. Barakallahu fikum. Itu yang diajarkan dalam Islam. Anda kalau membaca banyak riwayat terkait dengan para pemuda, banyak sekali ujangan-ujangan beliau kepada para pemuda yang menyemangati mereka untuk itu. Di dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, kata Ibnu Umar, suatu hari Rasulullah SAW memegang kedua pundakku sambil mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Simple, tapi ujangan-ujangan kehidupan pemuda yang betul-betul memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, menggapai mardhatillah yang paling tinggi dalam perkara ubudiyah dia. Bagaimana cara menyikapi kehidupan, disuruh zuhud, disuruh qanaah, fokus dengan ubudiyah akhiratnya, dunia seperlunya saja. Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, suatu hari di belakang Rasulullah SAW, kuntu khalfan Nabi SAW, suatu hari aku berada di belakang beliau SAW, faqala, beliau mengatakan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, wahai anak muda, aku ingin mengajar kepada kamu beberapa kalimat. Pendek, simpel, tapi maknanya meluas sekali. Ihfadillah yahfadka, jaga Allah, Allah akan menjaga kamu. Antum kalau membaca syarah hadis ini, itu luar biasa, konsep kehidupan. Kunci kebahagiaan. Antum baca syarahnya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Jami' Al-Ulum Al-Hikam menerangkan panjang apa makna ihfadillah dan apa pahala yahfadka. Itu terkait dengan duniawiyahmu, ukhrawiyah kamu, baik dunia, baik agama, baik akhirat. Ketika Anda menjaga Allah, menjaga perintahnya kamu kerjakan, menjaga larangannya kamu tinggalkan, menjaga haknya kamu tunaikan, menjaga batas-batas agamanya, engkau berislam dengan batas agama Allah Jalla wa'ala. Intinya sebagai hamba yang mukmin, yang bertakwa, yang saleh. Yahfadka, dijaga duniawiyah kamu, harta benda kamu, dirinya kamu, anakmu, istrimu, zuriyatnya kamu, dijaga semuanya. Duniawiyah kamu akan terjaga. Dan yang paling utama dijaga agama kamu, diselamatkan dari syahwat, syubhat yang membinasakan. Terus begitu banyak sekali riwayat yang memberikan ujangan-ujangan kepada para pemuda. Intinya adalah pemuda-pemuda ini dihimbau menjadi generasi yang tangguh, ya, akidahnya kokoh, imannya kuat, manhajnya lurus, ibadahnya semangat, ala taatillah, akhlaknya luar biasa dalam semua hal. Duniawiyahnya bisa diandalkan. Barakallahu fikum, tidak sebaliknya. Ini yang seharusnya diresapi baik-baik, dihayati baik-baik oleh generasi sekarang. Entah dibilang generasi milenial, generasi yang lainnya lagi, atau Gen Z. Antum harus kembali kepada bagaimana cara salaf dan pandang Islam dalam menempuh kehidupan. Jangan terbawa sama arus yang ada yang itu, jangan. Antum ini muslim, punya konsep. Jangan terbawa dengan mereka semuanya. Barakallahu fikum, alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup ya? Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat dan semangatlah menggapai masa depan yang cerah dengan ilmu yang manfaat, amal yang saleh. Setelah itu skill-skill duniawi yang mubah yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.